Alright. Halo minasan, konnichiwa, apa kabar semua? Selamat datang di channel Belajar Main Bola di Jepang. Kita langsung dari saya pribadi adalah salah satu penggemar timnas mulai tahun 90-an yang selalu mengikuti perkembangan timnas di Jepang. Hari ini kita akan membahas tentang ada judul dari salah satu dari reaction dari salah satu YouTuber Indonesia yang saya follow ya. Kontennya lumayan bagus dari Bastian Sebo ya. Tentang Malaysia, judulnya wow demi jadi King ASEAN, Malaysia ambisi juara AFF. Ada dan beberapa narasumber di sana dia juga kayaknya mereaction. Beberapa komentator dan sebagainya. Saya ingin hanya bereaksi tentang hal ini sebagai supporter Indonesia yang tinggal di luar negeri yang bisa melihat dengan jelas. Yang kebetulan saya juga seorang pelatih renang dan anak saya 2 orang loh masuk di Akademi Barcelona di sini. Dua klub mereka ikuti di weekend waktu Senin Selasa, waktu hari Minggu Sabtu mereka gabung dengan klub sekolah mereka. Jadi mereka beruntung ya punya fasilitas yang lengkap. Mudah-mudahan suatu saat nanti mereka mengharumkan nama bangsa kita. Amin. Jadi di channel saya bikin channel ini adalah untuk membuat sebuah konten yang tidak ada perlu membahas unsur negatif atau menjual isu-isu sentimen antar negara tetangga Malaysia, Thailand, Vietnam yang menurut saya itu waste of time, nggak ada gunanya ya. Di zaman sekarang udah nggak valid lagi lah. Jadi mari kita bahas ini. Saya udah bikin video tadi kayaknya ada technical problem sedikit. Without further ado, ya hari hujan ini di Tokyo ini. Video nggak saya edit langsung saya upload ini. Mari kita bahas. Check it out. FF yang pertama dulu masa Malaysia Ini lawan dengan Mr. Thailand, Root ya dari TikTok jaringan daripada Malaysia. Azmi Muhammad waktu itu Mari lama kita dah dengarkan. punya cerita. Dan sehinggalah ke hari ini FF menjadi satu rebutan untuk negara ASEAN dan menjadi kegilaan bagi negara-negara ASEAN itu sendiri. Okey, ini adalah jadual untuk Piala AFF yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Malaysia akan diletakkan di dalam kumpulan A bersama dengan Gegasi ASEAN, Thailand, seteru kita Thailand. Lepas tu dalam grup tu ada Singapura, lepas tu ada juga Kemboja dan juga antara Timur Leste ataupun Brunei Darussalam. Untuk kumpulan B, menarik tau. Indonesia sekali lagi tak boleh lepas daripada Vietnam. Asyik lawan Vietnam. Itulah Indonesia. Seteru dia adalah Vietnam. Okey, lepas tu dia orang juga ada dekat situ pasukan Filipina. Ada pasukan Myanmar. Okey. Bagi aku, kumpulan B adalah lebih maut lagi lah daripada kumpulan A. Tapi apapun, grup Malaysia pun bukannya grup yang mudah dan kita akan bertemu dengan Thailand. Singapura pun tak mustahil, dia orang pun nakkan Piala AFF ni juga tahu. Cuma persoalannya sekarang ni, adakah Malaysia akan menurunkan barisan yang terbaik ataupun Malaysia hanya menurunkan barisan kedua ataupun ketiga? Aku masih lagi mengharapkan sama seperti sebelum ni, tahun-tahun yang sebelum ni Malaysia dapat memberikan yang terbaik untuk AFF ni, sebab ini adalah piala yang menjadi keagungan bagi negara-negara di ASEAN tau. So kita semua nakkan jadi raja di ASEAN tau. So, sinilah yang akan menentukan siapakah raja di ASEAN sekarang ni yang dikuasai oleh Thailand. So aku harap sangat-sangat Malaysia dapat berikan pasukan yang terbaik, menyediakan pasukan yang terbaik, menyediakan pemain-pemain yang terbaik untuk pasukan Malaysia. Jangan malukan Malaysia lah, takkan hantar tim yang ketiga. Ini piala, kalau kat Eropah orang tak pandang kita, kita ni kena pandang ni kita dulu. Kita ni negara ASEAN, bukan ni kita ni orang Eropah. Bangga sangat dengan Eropah, apa sekarang ni negara ASEAN ni. Kita kena jadi king ke ASEAN ni dulu. Okey, apa pun aku tak sabar nak tengok
Piala AFF pada bulan 11 ni. Semoga Malaysia memberikan yang terbaik, berikan pasukan yang terbaik untuk harumkan nama Malaysia untuk menjadi King of ASEAN. Ah, この動画をご覧いただいた方限定で kalau 4役使 mereka いを3 begitu 節割る sangat で無料プレ Malaysia ゼントいたし sangat ます menginginkan Piala AFF ini, saya rasa nggak salahnya. Coba kalau kita bandingkan bicara Indonesia Malaysia di berdasarkan kacamata saya ya, yang fair lah, sah-sah aja. Kenapa mereka udah nggak qualified di round 3? Yang tersisa saat ini yang jelas adalah AFF ini. Ya itu target yang jelas, mereka harus berusaha memenangkannya. Dan Indonesia ada isu mau kalau di Malaysia nggak ada salah itu ya. Saya rasa ya itulah satu-satunya pengobat luka atau pembuktian diri ya yang valid. Jadi juara AFF itu bisa jadi sebagai penyelamat muka. Buat Indonesia, AFF juga nggak bisa dianggap enteng-enteng amat. Oh ada komen, oh udah nggak pantas lagi kita udah mikir Piala Dunia. Ya bener sih, bagus sih. Cuman AFF itu kan masih jauh Piala Dunia nih. Kita bisa manfaatkan untuk ada ngomong ajang seleksi atau apa. Kalau saya nggak ajang seleksi deh, ajang pematangan diri, ajang pemanasan. Karena berkompetisi di waktu yang singkat itu padat dengan tekanan supporter itu sangat mendukung dan bermanfaat baik buat mentalitas atlet ya, juga skill. Terus seperti yang abang kita dari Malaysia harus tadi bahas, haruskah kita harus mengeluarkan pemain terbaik? Ya boleh juga. Kalau Malaysia harus. Kalau Indonesia, pemain abroad haruskah datang? Saya rasa kalau pemain abroad, saya orangnya sangat fair fly, saya yang logis saja. Kalau mereka pemain abroad seperti Iva Jenner, apa itu kata coach Justin, terus siapa, Ferdinand, banyak lagi ya, yang mereka enggak starting 11, mereka di bangku cadangan. Kalau sering di starting enggak ikut starting 11-nya, sering di bangku cadangan. Kalau klub mereka mengizinkan, saya rasa lebih baik mereka ikut turnamen ini. Itu mematangkan skill mereka, menambah jam terbang mereka, menambah kepercayaan diri mereka daripada duduk di bangku cadangan. Duduk di bangku cadangan terus-terusan itu bukan enak. Saya tahu apa, karena saya orang coach, saya pelatih renang di Tokyo ini. Kita yang pelatih aja persaingannya tingkat tinggi. Apalagi saya adalah satu-satunya orang Asia, apalagi orang Indonesia. Teman-teman saya rata-rata atlet olimpik dari Eropa, Amerika, Australia. Itu untuk bersaing sejajar dengan mereka untuk menjadi starting 11. Alhamdulillah saya starting 11-nya malah saya sedikit mendominasi. Itu nggak mudah, banyak sekali pengorbanan, harus intens. Apalagi atlet, ya. Jadi daripada duduk-duduk di bangku cadangan, bukan merendahkan ya. Kalau klub mereka boleh, mending gabung di sini, kumpulkan pemain Eropa yang dapat izin, kumpulkan pemain Liga 1 Indonesia lokal, kumpulkan pemain U20 sampai 20, campur. Karena akan sangat banyak sekali manfaatnya campur dengan senior. Buat U under 23 dengan 20 itu sangat bagus untuk mentransfer skill dan pengalaman. Dan terus kehadiran pemain diaspora itu sangat penting juga, karena dari komen-komen aja kita perhatikan, bukan atlet aja, komentator aja. Ingat zaman dulu, saya ini supporter Indonesia mulai dari tahun 90-an. Pemain kita itu zaman dulu kalau ketemu bule aja, kalau dioper bola, dapat bola itu kayak pengen nendang cepat-cepat gitu. Nah ini masalahnya inferiority complex ya, merasa kurang percaya diri di saat bertemu dengan bule atau apa. Itu bukan kayaknya negara Southeast Asia semua. Jadi kedatangan pemain-pemain diaspora ini saya rasa mendukung bukan hanya skill tapi juga mentalitas. Lama-lama nanti mereka terbiasa bermain dengan mental yang bagus, baik tandang maupun kandang. Jadi kalau Malaysia ini
berharap yang terbaik, pengen mereka sangat ngotot pengen AFF, itu wajar saja, nggak perlu kita mocking lah. Ya, toh mereka bisa mocking kita lagi, kalian nggak pernah juara AFF. Betul itu. Indonesia itu sering final tapi nggak pernah juara AFF. Itu kan karena apa? Karena mental. Kalau sekali masuk final nggak pernah juara, biasa. Ini sering masuk final tapi nggak pernah juara. Disinilah mental tadi. Ya, disinilah kunci pemain diaspora tadi, sedikit mengangkat mental. Yang kita negara Southeast Asia itu biasalah. Saya aja dulu merasa, kalau ketemu bule waktu kita kecil belajarnya gimana, wow sekali, mereka melebih segalanya. Setelah saya hidup dengan lingkungan mereka puluhan tahun, saya ngerti mereka sama aja seperti kita. Ada yang pinter, bodoh, malas, rajin, iri hati, dengki, sama aja. Jadi di level saya sekarang, I don't really give a shit man where you come from. Yeah. Who you are, I don't give a shit. Jadi apalagi di ranah olahraga ini adalah yang terbaik. Jadi AFF bagi saya itu uji coba boleh buat Indonesia, tapi targetnya tetap juara, man. Ya, itu juara itu sangat penting buat mental seorang atlet di semua kompetisi. Harus juara targetnya. Boleh mau tes pemain. Ini juga kesempatan buat pemain timnas lokal yang dari Liga 1 yang pembuktian diri. Lu lihat nih, gue pantas. Itu biasa di dunia olahraga, itu namanya appeal ya, semua biasa. Anak saya aja yang umur 8 tahun di Barca pengen naik kelas, pengen naik tingkat, pengen naik top, pengen dilihat scout. Saya tekankan terus, kamu harus bekerja keras. Jangan duduk di zona amanmu. Jangan udah jadi pemain Liga 1 tenang-tenang. Terus target harus tinggi. Indonesia target Piala Dunia, harus. Orang kita udah deket kok. Itu wajib sekali. Ya. Jadi biarkan aja mereka. Buat Indonesia ajang ini, AFF itu ajang unjuk diri untuk pemain lokal, pemain cadangan. Campurkan umur 23, umur 20. Target juara, jelas. Alangkah bagusnya kalau kita juara dengan pemain anak-anak muda atau anak-anak lokal. Itu baru hebat. Semua orang mengakui, nggak ada lagi mereka meromong timnas cabang Belanda. Pembuktian dong. Jadi AFF ini menurut saya penting. Kita nggak pernah juara. Nah, buat ajang pemain lokal, pemain cadangan atau pemain yang nggak sempat jadi starting 11 menunjuk diri, appeal. Ini sarana untuk menunjukkan diri, pembuktian buat pemain-pemain Indonesia. Pembuktian untuk pelatih Sintayong, nih gue pantas. Pembuktian untuk Indonesia, nih lihat kami tanpa pemain lapis 2, lapis 3 pun kami juara. Penting. Jangan anggap remeh juga. Ya. Yang namanya atlet itu, kamu harus nomor 1. Jadi atlet, target nomor 3. Ya nggak usah jadi atlet. Hidup ini aja kita berkompetisi di segala bidang. Apalagi atlet. Setiap olahraga. Kamu harus jadi nomor 1. Ya. Apapun itu kompetisi, anak-anak kecil saya aja di sini yang umur 8-5 tahun aja mau main di mana? Ayo Barcelona. Mereka mau di Real Madrid. Mereka mau di Liga Inggris. Kamu dengar aja ketawa, ngeri dengarnya. Tak satu pun ibu-ibu atau orang-orang tua sekitarnya, meskipun mereka tahu anak mereka gak begitu berbakat, mematahkan semangat mereka. Malah mereka mendukung. Itu psikologi buat atlet lah ya. Jadi atlet ya nomor 1 lah. Oke, jadi AFF ini penting buat Indonesia dan negara-negara lainnya. Tergantung dari kacamata masing-masing ya. Tuh, jadi dia nggak remeh juga nggak boleh lah. Kalau Malaysia nganggap mereka itu penting, let it be, man. Penting ya, penting buat mereka. Mereka nggak ada lagi yang tersisa kan. Jadi mari kita bahas acara selanjutnya ini ya.
Itu aja untuk saya ini. Saya punya video panjangnya udah saya record tadi, tapi kayaknya ada technical, cuma komen saya aja yang terdengar. Kita bikin singkat aja dulu. Nanti kita lanjutkan dengan video tentang ada anggota DPR yang ngomong. DPR apa itu saya lihat ada yang komentar itu. Ya kalau bisa kasih 60% lah pemain lokal. Saya ketawa lah. Lu bilang ini project, kata orang, ada yang komen. Saya ketawa. Bener. This is sport, dude. You can't do that. Only the best in the field. Ya, only the best number one. Only the best become starting 11. Orang-orang terbaik yang akan turun bertarung. Kalau anak-anak lokal Indonesia, kita sebenarnya nggak perlu bahas lokal Pak. Timnas Indonesia itu kebetulan yang keturunan yang asli lokal Liga 1 bagus-bagus. Kalau perlu mereka 90% di lapangan, yang diaspora duduk di bangku cadangan. Kalau itu terjadi, why not? Karena mereka punya kemampuan. Saya yakin STI juga tahu kebutuhan itu. Jangan pernah bilang gitu harus jatah-jatah kayak jatah proyek. Mana ada. This is sport, dude. This is sport. Only the best in the field. Saya ini pelatih renang. Saya akan pilih anak saya di dalam grup saya yang terbaik mewakili klub kami kalau bertanding di tingkat kompetisi yang tertinggi Jepang. Meski anak saya sendiri pun kalau dia nggak bagus ngapain? Saya nggak taruh. Suruh tidur aja. Oke, begitu aja lah. Ini bahas ini singkat aja dulu. Nanti kita bahas yang berikutnya ya. Saya belajar main bola di Tokyo. Ini nasihat saya sedikit buat supporter Indonesia. Saya tahulah perasaan Anda betapa gembira. Saya ini pendukung dari tahun 90-an. Kecewa kita dengan supporter timnas seperti yang dirasakan Malaysia sekarang itu belum apa-apa. Sakit hati, kecewa itu bukan di hati lagi, di jantung lagi, sampai ke sumsum sakitnya. Sehingga saya tinggal di Jepang, anak-anak saya walaupun saya pelatih renang, saya niatkan jadi pemain bola karena saking kesalnya ya. Saking pengennya nolong Indonesia itu. Jadi lihat channel ini, ada hal lain selain nonton di stadion untuk mendukung timnas itu adalah cara supporter Jepang. Mereka menciptakan sendiri klub-klub yang mereka organize sendiri, yang menciptakan pemain-pemain hebat yang langganan Piala Dunia tanpa tergantung dengan pemerintah, dengan akademi-akademi, dengan mana ada akademi-akademi bagus di kampung-kampung kita, mana ada. Paling di Pulau Jawa aja ada kan. Saya dari Jambi ini, mana ada akademi Barcelona AC Milan di Jambi. Nggak tahu lah sekarang. Apalagi saya orang kampung. Itu saja ya. Ketemu lagi berikutnya nanti di video saya.